jumpa lagi dengan saya Istiana. Di sini saya kembali lagi dengan membawakan tentang konflik. Kalau kemarin tentang Louis Koster, fungsinya konflik, sekarang tentang konfliknya Raff-Dahrendorf. Kalau kemarin-kemarin saya tuh ngasihnya tentang langsung contohnya, sekarang saya akan kebalikin dulu. Jadi saya akan menceritakan tentang intinya dari konflik Raff-Dahrendorf. Seperti itu, semoga ini menjadi bermanfaat juga ya bagi teman-teman. Jadi di sini, Dahrendorf memusatkan perhatian pada struktur lebih luas. Inti tesisnya adalah gagasan bahwa berbagai posisi di dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terletak di dalam diri individu, tetapi di dalam posisi. Jadi, otoritasnya itu tidak terjadi pada individu seperti ini. Bahwa saya kan yang punya uang, saya yang punya investasi paling tinggi, saham saya paling tinggi. Oh, tidak seperti itu. Jadi misalnya dia akan semena-mena pada pegawainya, kamu harus mengerjakan ini, kayak gitu, gaji sekian kamu harus terima, nggak gitu juga. Jadi dalam hari ini adalah tentang struktur sosial, yaitu misalnya contohnya pada perusahaan, di sini kan pasti ada divisi A, dan di sini di dalam divisi pasti ada karyawannya, seperti itu. Jadi di sini tentang konflik kewenangan, seperti itu. Jadi Dahrendorf tak hanya tertarik pada struktur posisi, tetapi juga pada konflik antara berbagai struktur posisi ini. Sumber struktur konflik harus dicari di dalam tatanan peran sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau ditundukkan. Jadi seperti ini, kewenangan itu adalah modal utama dalam konflik ini. Jadi bukan tentang dia berapa banyak miliar yang dia punya di dalam kantong atau rekeningnya, tetapi tentang seberapa banyak kekuasaan yang dia punya. Seperti itu. Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur, yaitu penguasa, orang yang berkuasa, dan orang yang dikuasai, atau orang dengan kata lain adalah bawahan. Jadi ada si A sebagai yang punya kuasa secara powerful, dan si B dia yang tidak mempunyai kuasa. Jadi seperti ini. Ketimpangannya karena apa? Kuasa. Karena bolak-balik saya bilang tadi, karena konflik kekuasaan. Seperti itu. Kelompok dibedakan atas 3 tipe. Kelompoknya apa aja sih? Yang pertama adalah kelompok semu, yaitu quasi group. Dan kedua adalah kelompok kepentingan. Dan ketiga adalah kelompok konflik. Awalnya mereka ini yang kelompok semu itu adalah kelompok yang tidak terlihat gitu loh. Adalah mempunyai kepentingan sama, tapi belum menyadari tentang keberadaannya. Lalu kelompok ini juga termasuk tentang kelompok kedua, yaitu kelompok kepentingan. Dan nanti mereka akan menjadi kelompok yang berkonflik. Seperti contohnya seperti ini. Misalnya pada sebuah perusahaan, saya kasih longgar biar untuk penjelasan ya. Pada suatu perusahaan terdapat divisi, misalnya A untuk manajer produksi, B mandornya, dan yang ketiga itu adalah buruhnya, seperti itu. Jadi si atasnya ini akan memberikan kuasa pada mandornya untuk melihat si buruh. Nah, gajinya kan dari sini dulu nih, dari yang ke A turun yang ke B, terus turun lagi yang ke C, seperti itu. Nah, waktu setiap penurunan ini gaji itu bisa saja terpotong, seperti itu. Jadi mereka yang ada di bawah, seperti sebut saja buruh, merasakan loh, kok gajinya nggak sesuai ya sama pekerjaannya. Kan pekerjaan saya berat, bisa lebih dari 8 jam per hari, tapi kenapa kok ini gaji saya nggak sebanding dengan tenaga yang saya keluarkan, seperti itu. Jadi pertamanya kelompok-kelompok semua itu seperti ini, mereka tuh mempunyai keluhan yang sama. Misalnya Pak A, Pak B, Pak C, dan Pak D, mereka bilang, loh, kamu merasa nggak kalau misalnya kita ini gajinya seperti ini? Iya, saya kerasa kok kayaknya nggak menghargai gitu ya, gitu. Terus ada lagi yang bilang, iya saya juga merasa seperti itu. Terus kita misalnya kok ada apa-apa, ada asuransinya nggak ya, misalnya jatuh, kecelakaan, atau terjadi apapun pada waktu jam kerja, apakah ada asuransi keselamatan kerja, seperti itu. Iya, nggak ada nih. Nah, protes-protes yang seperti ini akhirnya dikumpulkan. Akhirnya mereka membuat suatu kelompok yang disebut saja kelompok perserikatan kerja atau serikat pekerja, SP. Nah, SP ini yang pertamanya hanya omong-omongan, iya, keluhannya yang sama, mereka membentuk suatu kelompok. Membentuk suatu kelompok ini, mereka akhirnya merekrut anggota-anggota lainnya, yaitu tentang yang mempunyai keluhan yang sama dengan mereka, mempunyai merasa upahnya sedikit, merasa kok tidak ada asuransi keselamatan kerja, kok nggak ada asuransi kesehatan, terus misalnya kenapa kok nggak ada uang lemburan padahal udah lebih 8 jam per hari untuk kerjanya, atau bahkan lebih dari yang ada di perjanjian, seperti itu.
Akhirnya mereka yang punya keluhan yang sama, mereka membentuk suatu kelompok yang disebut dengan serikat pekerja atau kelompok manifest. Nah, dari kelompok manifest ini tentunya kan pasti ada ketuanya ya, ketua kelompok serikat pekerjanya siapa, anggota-anggotanya siapa. Nah, biasanya yang mewakili anggota pekerja itu adalah pemimpin kelompok ke perusahaan, misalnya ke atasan mereka, ke mandornya atau ke manajernya seperti itu. Pak, ini menurut teman-teman itu kita kok upahnya cuma sekian ya, padahal jam kerja kita seperti ini, lebih banyak. Lalu apakah kita mendapatkan keselamatan kerja bila terjadi sesuatu di tempat kerja? Lalu kita dapat lemburan nggak Pak, misalnya lebih dari jam kerja yang ada di perjanjian kontrak. Nah, biasanya permintaan-permintaan ini itu diajukan terlebih dahulu kepada pemimpin perusahaan secara biasanya face to face, seperti masuk tenang. Nah, ketika mereka itu tidak mendapatkan apa yang mereka tuntutkan, biasanya mereka melakukan demo. Teman-teman pasti tahu kan, kalau misalnya hari buruh tuh terdapat demo-demo tertentu untuk menuntut, misalnya tolak upah murah, 2 tolak tenaga kerja asing, hapuskan outsourcing, seperti itu. Nah, ini adalah permintaan-permintaan yang mereka sudah ajukan sebenarnya, tapi belum mereka dapatkan. Seperti itu. Jadi mereka melakukan demo. Dahrendorf melihat munculnya konflik yang terjadi di masyarakat karena adanya perbedaan kewenangan. Kewenangan melekat pada setiap aktor yang terdapat dalam konflik. Dahrendorf melihat aktor yang sedang berkonflik akan memunculkan asosiasi yang saling berkonflik. Dalam setiap asosiasi terdapat 2 kelompok dikotomis, yaitu kelompok yang memiliki otoritas yaitu superordinat, dan kelompok yang tidak kuasa yaitu subordinat. Jadi ada kelompok superordinat dan kelompok subordinat, yaitu yang superordinat yang memiliki kuasa dan subordinat adalah yang tidak memiliki kuasa. Sebut saja superordinatnya ini manajer perusahaan ya teman-teman, dan subordinatnya itu adalah pegawai atau buruhnya perusahaan itu. Dalam kaitannya dengan konflik dalam konteks wilayah sosial industri, pada bukunya Ralph Dahrendorf yaitu yang berjudul Conflict and Industrial Conflict pada tahun 1959, yaitu menceritakan tentang isinya rasa ketidakpuasan buruh menuju ketidakpuasan secara kolektif. Jadi pertama cuma satu buruh yang merasa tidak puas, lalu menjadi ketidakpuasan secara kolektif, yaitu membentuk serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ini dibentuk untuk apa sih? Untuk memenuhi atau memperjuangkan hak-haknya para buruh dan untuk mencapai tujuan mereka. Jadi sebenarnya ini untuk tuntutan ya. Sebenarnya untuk tuntutan itu gak cuma buruh aja yang mendapatkan kayak upah murah atau penjelasan status, keselamatan kerja, kemakmuran, lalu asuransi kesehatan itu bagaimana. Sebenarnya di beberapa perusahaan pun, meskipun dia perusahaan besar, kecil, atau menengah pun, itu memiliki konflik tersendiri pada perusahaannya. Bisa saja di perusahaan besar, suatu karyawan itu tidak jelas status karyawannya apa, apakah outsourcing terus-terusnya, apakah tidak ada jenjang karir, lalu apakah ada keselamatan kerja, seperti itu. Biasanya mereka-mereka yang seperti ini yang merasa, aduh jenjang karir saya kok nggak menunjang ya di perusahaan ini. Biasanya mereka akan mencari perusahaan yang setidaknya bisa menunjang karir mereka, entah itu perusahaannya lebih kecil dari perusahaan pertamanya atau lebih besar, seperti itu. Meskipun itu di perusahaan menengah atau perusahaan kecil, kalau mereka mempunyai status kepegawaian, misalnya jadi pegawai tetap, mereka ada asuransi kesehatan, ada asuransi keselamatan kerja, lalu ada dana pensiun dan lain-lain, mereka biasanya akan memilih kepada yang lebih makmur. Karena tujuan hidup sebenarnya satu ya teman-teman, ingin sejahtera, seperti itu. Seperti yang diminta oleh buruh, tolak upah murah, karena bagi mereka kalau upahnya murah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagaimana, seperti itu. Lalu tolak tenaga kerja asing, bagi mereka kita juga bisa kok memberikan tenaga yang sama. Dan hapus outsourcing, karena mereka ingin ada status kepegawaian yang jelas. Apakah saya bisa nih meneruskan karir saya, apakah ada jenjang karir di perusahaan ini. Jadi mereka ingin ada kejelasan mengenai kemakmuran hidup dan kesejahteraan hidup. Dan lagi-lagi Ralph Dahrendorf ini, kalau kita kembalikan lagi pada penjelasan teori di awal, ini tentang konflik kekuasaan. Jadi dimanapun yang menang itu sebenarnya punya powerful. Misalnya si A, dia tuh punya 9 wewenang sebagai pemimpin, dan si B sebagai kaum subordinat. Yang si A superordinat ya teman-teman. Nah, subordinat ini meminta kekuasaan, meminta untuk beberapa dialihkan
atau dihapuskanlah tentang atau dipenuhi tentang tuntutan mereka. Jadi 9 kekuasaan ini tidak bisa seluruhnya dihapus oleh subordinat, tapi superordinat setidaknya dari 9 kekuasaan ini mereka 1, 2, 3 bisa terkurangilah 3 kekuasaan mereka jadi 6 kayak gitu. Jadi memang tuntutan itu tidak sepenuhnya didapatkan oleh kaum subordinat, tapi superordinat setidaknya kekuasaannya bisa berkurang seperti itu. Jadi konflik di dalam Rough Dahrendrauf ini karena konflik kekuasaan, tentang konflik kewenangan, di mana di dalam struktur sosial sendiri itu seperti itu. Baik teman-teman, sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika masih belum jelas atau masih belum lengkap, bahkan masih kurang baik. Insya Allah saya akan menampilkan penjelasan yang lebih baik lagi. Seperti semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Berdansa sore hariku, sejiwa alam dan duniamu, melebu sifat kakuku. Rasanya tak cukup waktu, terlalu cepat berlalu. Soreku nyaman denganmu. Hal bodoh jadi lucu, obrolan tak perlu